Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rezeki, nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini, sampai di maghrib ini masih Allah perkenankan kepada kita, masih Allah berikan hidayah taufik, petunjuk, masih Allah berikan nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa hadir di musola yang semoga dirahmati Allah ini untuk menunaikan ibadah salat maghrib dan dilanjutkan dengan kajian ilmu. Alhamdulillah. Semoga ini bagian dari usaha kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan usaha ini semoga Allah pun meridhai kita sebagai hambanya. Salawat serta salam kita doakan terus kepada Allah agar sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa di hari Sabtu minggu ketiga, keempat, dan kelima, kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Di pertemuan terakhir kemarin kita sampai pada bab mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim. Kemudian dari ilmu yang dibahas oleh Imam Ibnu Qudamah di sini adalah ilmu mana yang wajib untuk dipelajari. Itu yang didetailkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Di sini beliau mengambil beberapa pendapat. Kalau para fuqaha ahli fikih, ilmu yang dimaksud adalah ilmu fikih tentunya. Ilmu yang wajib untuk dipelajari itu adalah ilmu fikih, kata ulama ahli fikih. Mengapa? Karena dengan ilmu fikih kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Karena itulah bab yang paling utama di dunia ini, mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Kalau menurut para mufassir, para muhaddis yang ahli tafsir dan ahli hadis, mereka mengatakan ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu yang tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang paling wajib, tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang membahas semua kehidupan kita. Kalau kata orang-orang sufi, itu yang dimaksudkan untuk wajib dituntut atau wajib untuk dipelajari itu ya ilmu-ilmu tentang jiwa, tentang ikhlas, tentang ridho, dan segala macam. Kalau kata para
teologi, orang mutakallim, ahli filsafat, dia bilang ya ilmu yang dimaksudkan itu ya ilmu filsafat. Dan bermacam-macam lagi pendapat, setiap ahlinya mengatakan bahwa ilmu mereka lah yang wajib yang dimaksud. Kemudian Ibnu Qudamah mengambil kesimpulan bahwa yang disampaikan para ahli ini adalah benar, tapi Ibnu Qudamah kemudian menyimpulkan ilmu yang wajib untuk dipelajari, yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah ilmu apa? Ilmu muamalah hamba terhadap Rabb-nya. Mau dia berkaitan akidah, mau dia berkaitan fikih, mau dia berkaitan tentang ilmu jiwa, itulah yang dimaksud dengan wajib untuk dituntut dalam hadis ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka pendapat Imam Ibnu Qudamah lebih umum, lebih global, lebih universal. Terkandung di dalamnya Al-Quran dan As-Sunnah, terkandung di dalamnya fikih, terkandung di dalamnya akidah, terkandung dalamnya ilmu-ilmu tazkiyatun nufus, yaitu ilmu muamalah antara manusia dengan Rabb-nya, dengan penciptanya. Itulah yang kemarin kita bahas sampai kepada bab dari ilmu muamalah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sama dari hujan, Allahumma shayyiban nafi'an ya. Semoga hujan ini bermanfaat. Ilmu muamalah yang dimaksud dibagi menjadi 3. Yang pertama tentang keyakinan, tentang meyakini bahwa Allah lah Tuhan kita semua, Allah lah yang menciptakan ini semua, maka Allah lah saja yang paling berhak untuk disembah. Tidak boleh menyembah Allah kemudian menyembah yang lain. Mengapa? Karena Allah membuat kita ini semua juga sendirian, tidak dibantu oleh siapa-siapa. Maka dalam beribadah kepada Allah pun juga mentauhidkan kita. Harus satu, nggak boleh menyembah yang lain. Menyembah Allah, menyembah yang lain, tidak boleh. Itu syirik. Maka dia masuk dalam keyakinan. Kemudian yang kedua tentang perbuatan, amal apa saja yang perlu dibuat oleh manusia, amal apa saja yang diperintahkan Allah untuk mengerjakannya. Dan yang ketiga, amalan-amalan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ilmu muamalah yang dibagi oleh Imam Ibnu Qudamah. Pertama tentang meyakini Allah sebagai Rabb kita. Yang kedua, setelah kita meyakini apa perintah Allah kita kerjakan. Yang ketiga, apa larangan Allah kita tinggalkan. Selesai tugas kita di dunia. Tapi itu tidak mudah. Maka di sini disampaikan, jika seorang anak sudah beranjak besar, maka pertama-tama yang harus dia pelajari adalah 2 kalimat syahadat dan memahami maknanya. Artinya apa? Ilmu yang paling wajib dipelajari oleh anak yang beranjak dewasa, yang sebentar lagi balik, maka ilmu tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pelajari itulah yang paling wajib untuk dia pelajari daripada ilmu-ilmu yang lain. Sekalipun pemahaman ini tidak harus dengan menelaah dan penyertaan yang detail, walaupun tidak terlalu detail kali makna itu, tapi dia paham makna tauhid atau makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab Nabi SAW hanya meminta pembenaran dari orang-orang Arab yang bodoh tanpa menuntut mereka untuk mempelajari dalilnya. Di awalnya dia butuh itu saja, pengakuan Allah sebagai Rabb-nya dan Muhammad sebagai Rasulnya. Akui itu dulu. Mau ilmunya nanti selanjutnya dipelajari. Maka harus ada pengakuan. Pengakuan itu adalah hal yang paling penting dalam Islam ini. Iqrar bil lisan itu iman. Al-iqrar, meyakini, menetapkan, diakui, itu penting. Kemudian tapi yang pasti hal ini hanya dikaitkan dengan waktu alias temporal. Setiap
Setelah itu dia tetap dituntut untuk menelaah dan mengetahui dalilnya. Setelah dia mengakui tentang syahadat itu, barulah nanti dia pelajari detail-detailnya. Yang jelas dia harus paham itu dulu. Menjelang dia dewasa, dia harus paham tentang kalimat syahadat. Begitulah ilmu yang wajib untuk dipelajari. Tidak kemana-mana, tapi dia temporal, sesuai dengan waktu. Nanti akan dibagi-bagi. Jika sudah tiba waktunya untuk mendirikan sholat, maka dia harus mempelajari cara bersuci dan sholat. Kalau sudah mau balik, berarti dia wajib sholat. Sebelum, kata Nabi, ajarilah anak-anakmu sholat di umur 7 tahun. Ya Bapak Ibu, ajari anak-anakmu sholat di umur 7 tahun. Kalau di umur 10 tahun dia nggak sholat, pukul dia dengan pukulan yang terukur, jangan sembarangan, kakinya dipukul. Tapi kalau kita pahami dari hadis ini, 7 tahun diajak sholat, bukan disuruh sholat saja. Nah ini salah, kadang salah orang tuanya, disuruhnya anaknya sholat ke surau, orang tuanya pergi ke Kelapau. Nah, pasti apa-apa, tidak biasa ya. Kalau pendidikan seperti itu nggak bisa. Mengapa Nabi bilang pukul dia di umur 10? Karena dari umur 7 tahun sampai umur 10, 3 tahun setiap sholat ayahnya, dia ajak anaknya sholat ke masjid. Sudah 3 tahun, itu adalah takdib, ajaran dari Nabi, bahwa yakinlah kalau dari umur 7 tahun selalu dibawa ke masjid oleh ayahnya, di umur 10 tahun tidak perlu disuruh lagi. Tapi syaratnya itu diajak sama ayahnya, dibawa sama ayahnya. Sampai ke musola, ayahnya sholat juga situ. Jangan sampai pintu musola, nah sholat. Ayah mau ke sana dulu, nah itu tidak bisa. Tidak bisa. Dan tidak boleh seorang ayah di umur 7 tahun dia suruh anaknya sholat, umur 10 tahun nggak sholat dipukulnya. Nggak boleh, karena ayahnya tidak memberikan teladan yang baik kepada anaknya. Tambah lagi ayahnya nggak sholat pula, mukul-mukul anaknya pula yang nggak sholat. Ada ayahnya kan, ayahnya nggak sholat, anaknya nggak sholat, pukulnya, dia nggak sholat nggak apa-apa. Anaknya belum balik, nggak berdosa, dia sudah balik, dia berdosa. Seharusnya dia yang dipukul sama anaknya. Nah, begitu seharusnya. Maka ketika seorang anak sudah mulai diajarkan untuk sholat, maka dia harus diajari tentang bersuci, tentang berwudu, tentang najis. Ini yang paling penting untuk diajari anak seumur itu, bukan ilmu-ilmu yang lain. Di umur 7 tahun anak harus sudah kita ajari bagaimana berwudu, bagaimana bersuci, bagaimana apa itu najis, harus diajarkan karena sudah mulai kita ajarkan sholat. Maka Nabi bilang apa? Di umur 7 tahun ajari dia sholat. Di umur sebelumnya boleh juga, tapi jangan terlalu ini. Tapi mulainya di umur 7 tahun. Di umur 5-6 tahun diajak-ajak boleh. Di umur 7 tahun udah mulai serius mengajaknya. Di umur 10 tahun kalau dia tak sholat berjamaah di masjid, pukul kakinya. Itu sebenarnya jaminan dari Nabi. Seandainya anak itu diajak selama 3 tahun, 3 tahun berapa hari itu? 365 kali 3, 1000 hari. 1 hari 5 kali sholat. 5000 hari, 5000 kali dia kita ajak ke masjidnya. Nah mungkin ya tidak terbiasa lagi, ya kan Pak Bu ya? 5000 kali lebih diajak ya ke masjid sama bapaknya dari umur 7 sampai 10, tidak mungkin tidak terbiasa sama dia. Begitulah jaminan Nabi bahwa anak yang dibawa dari umur 7 sampai 10 ke masjid, insya Allah di umur 10 tak repot-repot lagi menyuruhnya. Kalau hari ini kita repot ya, umur udah SMA dah ya, nyuruh sholatnya susah. Nah ini tanggung jawab orang tua karena dia tidak dididik dari kecil. Anak itu dalam peribahasa Arab dia seperti ranting kayu.
ketika rantingnya masih muda, lebih mudah untuk dibentuk, dibengkok-bengkokkan, masih bisa. Kalau dia udah keras, sulit lagi. Bengkokkan, patah dah. Ya seperti itu. Maka anak yang mulai untuk diajari sholat, yang paling wajib untuk kita ajarkan adalah cara bersuci dan cara sholat. Kemudian jika tiba bulan Ramadan, maka yang wajib, yang harus dia pelajari tentang puasa. Tentang puasa yang harus dia pelajari dulu. Apa itu puasa? Menahan, al-imsak secara etimologi. Secara bahasa artinya menahan. Secara istilah dia menahan dari lapar, menahan haus, minum, makan, dan berhubungan badan dari min tulungil fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dia harus tahu itu. Di awal-awal dia harus tahu tentang fikih puasa. Kemudian jika dia mempunyai harta benda dan waktunya sudah mencapai 1 tahun, maka dia harus mempelajari masalah zakat. Kalau orang nggak punya duit, tidak usah dia diajari tentang zakat mal. Makanannya dia susah, itu apa dia belajar zakat mal, ya kan? Maka temporal, apa yang dia butuhkan saat itu, itulah yang paling wajib dia pelajari. Kalau dia punya banyak harta, 1 tahun dan sudah sampai waktunya, maka dia harus belajar apa itu zakat mal, sehingga dia bisa mengeluarkan sedekahnya, dia bisa mengeluarkan zakatnya. Kemudian jika tiba musim haji dan memungkinkan untuk baginya untuk pergi haji, maka dia harus mempelajari manasik haji dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan haji. Bapak Ibu, ada yang sudah haji? Nan hadir kok? Ibu-ibu ada nan hajah? Alah, alun lah. Bertekad dulu, berniat kalau yang belum. Kalau yang sudah, alhamdulillah. Maka kalau tiba musimnya haji, dia sudah waktunya berangkat, maka layak bagi dia untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang manasik haji. Itu tentang hal-hal yang dia diperintahkan untuk itu. Kemudian tentang hal-hal yang harus ditinggalkan, maka juga tergantung sama kondisinya. Sebab tidak mungkin orang buta bisa mempelajari apa yang tidak mungkin dia lihat. Orang yang buta tak perlu dia mempelajari apa saja yang nggak boleh kita lihat, katanya. Untuk apa dia pelajari itu? Dia aja nggak bisa melihat, ya. Apa saja yang haram saya lihat, melihat aurat wanita, melihat, nggak perlu itu dipelajari, karena matanya juga nggak melihat. Kemudian di sini disebutkan, dan orang bisu tak mungkin mengucapkan apa yang mereka tidak bisa ucapkan. Dan orang bisu tidak terlalu perlu dia membahas tentang larangan menggunjing, ya Pak. Dia bisu, dia tidak usah ngomong. Tapi kalau ilmu yang lain dia pelajari, bolehlah dia pelajari tentang itu. Dilarang menggunjing, dilarang berkata kotor, dia nggak perlu kali, karena dia nggak bisa ngomong, dia bisu. Maka larangan-larangan itu perlu untuk diketahui. Kemudian jika dia di suatu negara ada kebiasaan minum khamar, minum tua, minum alkohol, dan mengenakan pakaian sutra, maka dia wajib mengetahui pengharaman itu. Kalau di sebuah negeri tersebar alkohol, tersebar khamar, tua, dan macam-macamnya, kain sutra, dan macam-macamnya, maka dia wajib mempelajari itu. Apakah ini benar haram? Haram untuk siapa dan bagaimananya? Kaum umat dahulu, Bapak Ibu, itu banyak dihancurkan hanya gara-gara satu dosa. Umatnya Nabi Lut dihancurkan karena mereka berhubungan sejenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ada umat yang dihancurkan
karena timbangan, dia mengecoh timbangan. Ada umat yang dihancurkan karena khamr, karena zina. Umat dihancurkan hanya gara-gara sebab satu dosa. Umat-umat dahulu. Kita hari ini udah lengkap dosa itu semua. Ada. Ya Bapak ya? Orang berhubungan sejenis ada. Banyak pula. Kemudian ada pula yang mengesahkan. Boleh pula menikah laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Katanya HAM, kebebasan. Bukan kebebasan itu. Itu penyakit. Binatang aja nggak ada yang sejenis. Ya, binatang nggak ada sejenis. Berarti kan dia lebih buruk daripada binatang. Mengurangi timbangan. Nah, masih ada juga di pasar-pasar. Kemudian khamr, wah difasilitasi. Di negara ini asal dia ada izinnya itu boleh, ya. Lengkap semua. Padahal umat dahulu gara-gara satu dosa Allah hancurkan. Sekarang semuanya ada. Tapi alhamdulillah kalau negeri kita insya Allah agak jauh, ya. Semoga terjauh negeri kita dari perlakuan-perlakuan kemungkaran dan kemaksiatan seperti itu. Karena bahaya. Azabnya nanti kalau sudah Allah turunkan azabnya, bukan mereka saja yang kena. Kita semua juga semua kena. Kalau kita tidak ikut melarang. Semoga negeri kita, semoga bangsa ini terhindar dari kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa keji seperti itu. Tapi kalau di sini kira-kira apalah yang banyak? Judi ada Bu? Banyak, nanti Bu banyak judi ya kan? Siko tak ada, kata Pak, Siko tak ada. Siko terbebas dari judi. Kalau di Siko ya tak ada. Betul Pak. Cuma mungkin daerah-daerah di luar Siko ya Pak. Mungkin lah ada. Nah, karena judi ini di setiap daerah ya. Nggak di kota, nggak di desa, semua diperjudikan, ya. Maka kalau judi itu merebak, maka kita wajib mempelajari. Ini judi apa enggak ini? Karena banyak orang nggak tahu, dikiranya nggak judi, rupanya judi. Banyak nih Pak. Jajanan anak-anak aja, jajanan anak-anak biasanya di toko-toko yang main cabut lotre namanya itu, ya Pak Bu. Kalau dibuka nggak ada nomornya, berarti nggak dapat dia. Kalau ada nomornya dapat hadiah. Ini judi, karena fihi ghoror, ada ghoror dalamnya, ada bahaya, ada tipuan. Bisa dia rugi, bisa dia untung. Ini judi, ya, judi. Banyak nih mancing-mancing ikan, itu perlu diperhatikan. Kalau ada ghoror di sana, kalau ada ghoror di sana sifatnya, ada rugi, bisa untung. Hati-hati, perlu diteliti. Jangan-jangan itu judi. Maka seorang muslim yang tersebar judi di sana, maka dia wajib untuk mempelajari apa itu tentang judi. Kalau sekarang sudah merebak semua harus dipelajari semua itu. Jangan sampai kita nggak tahu bahwa itu adalah haram. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang keyakinan, maka harus diketahui dan dipelajari berdasarkan sentuhan rasa. Jika terbetik suatu perasaan yang meragukan makna-makna yang ditunjukkan dua kalimat syahadat, maka dia harus mengetahui apa yang membuatnya bisa mengenyahkan keraguan-raguan itu. Ini keraguan-raguan seperti ini Bapak Ibu, itu saya pernah tanya beberapa santri, itu memang hampir semua kita ini ditimpa dengan yang namanya keraguan-raguan. Pasti pernah. Bahkan mungkin kita pernah meragukan bahwa Allah itu mungkin adil. Ya Bapak Ibu, pernah enggak? Ngaku saja. Ketika kita ditimpa musibah bertubi-tubi,
Padahal kita merasa dekat sama Allah, tapi terus musibah itu datang, kadang terbetik di hati ini, ya Allah, ini engkau ini ada benda ya Allah, kok tidak adil kepada saya engkau ya Allah. Ada seperti itu pernah, Bu? Pak, pernah sesekali, ya. Atau mungkin kita meragukan tentang kalimat syahadat itu. Apa benar Muhammad itu adalah utusan Allah? Nah, maka ketika kita punya keraguan seperti itu, cepat kita cari tahu, cepat kita bertanya kepada orang-orang yang tahu. Jangan cari orang yang ragu juga, sama-sama ragu kita. Akhirnya jadi tambah kacau. Tanya kepada yang kita percayai lebih tahu. Pelajari, baca bukunya, agar kita menjadi yakin. Sebenarnya kita tahu yakin, tapi karena kenyataan yang datang kepada kita, musibah yang datang bertubi-tubi itu, kemudian kita ragu. Padahal ilmunya kita tahu yakin, tapi kadang kita diragukan dengan kenyataan. Nah, maka cepat-cepat tersadar, cepat-cepat kita bertanya, agar keyakinan itu kembali lagi. Maka jika dia berada di suatu negeri yang banyak bid'ahnya, maka dia harus mencari mana yang hak, mana yang batil. Sebagaimana seorang pedagang yang di sekitar masyarakatnya praktik riba, maka dia harus mempelajarinya bagaimana cara mewaspadai riba itu. Kalau di sebuah negeri banyak bid'ahnya, maka dia harus pelajari apa itu bid'ah. Tahu bid'ah, Bu, ya? Pak, Bu, apa itu bid'ah? Ada yang tahu bid'ah? Bid'ah itu adalah secara istilah dia mengada-ada dalam urusan agama, menambah-nambahi, ya, menambah-nambahi. Babnya nanti banyak, ada bid'ah dia ringan, ada bid'ah yang berat sehingga membuat dia kafir. Maka kalau tersebar bid'ah di sebuah negeri itu, maka dia harus pelajari apa itu bid'ah. Jangan sampai dia jatuh ke dalam perkara bid'ah. Karena bid'ah ini mengerikan. Salah satu mengapa dia mengerikan? Karena potensi dia untuk bertaubat kecil. Karena dia merasa dia melakukan kebaikan. Karena itu tipu daya setan. Dia merasa berbuat kebaikan, padahal itu melanggar sunnahnya Rasulullah. Maka potensi untuk bertaubat kecil, dia merasa baik. Kalau preman yang jahat-jahat, merampok, mencuri, berzina, berjudi, itu mereka tahu itu dosa, ya kan Pak Bu? Tahu. Preman itu tahu dia, pencuri itu dia tahu kalau mencuri itu dosa, perampok, penjudi dia tahu judi itu dosa. Maka potensi untuk taubatnya ada. Ini dosa, nantilah. Udah tua nanti baru saya taubat. Iya, kalau umurnya sampai, ya. Kalau enggak, itu yang bahayanya. Begitu juga seperti pedagang, apabila banyak mengetahui banyak praktik riba di sekitar daerahnya, maka sangat layak dia mempelajari apa itu riba. Karena dosa riba yang paling ringan adalah seperti menzinai ibunya sendiri. Bahaya riba itu. Bahaya riba. Haramallahu riba. Allah haramkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Yang jelas-jelasnya pinjam duit 10.000, nanti membalikkannya 15.000, itu riba. Bu, jelas tuh, itu riba. Dan riba itu banyak macam-macamnya, praktiknya banyak, dan banyak juga tersebar hari ini kepada di kaum muslimin. Banyak sekali tentang praktek riba. Maka hati-hatilah dalam bertransaksi, hati-hatilah dalam berjual beli, karena banyak yang melanggar perintah atau melanggar larangan-larangan dari Allah atau larangan-larangan Rasulullah. Maka Umar bin Khattab dia sampaikan kepada para pedagang, wahai para pedagang, kalau kalian nggak tahu hukum jual beli,
lebih baik nggak usah jualan di pasar. Di pasar ini nggak usah jualan. Karena bahaya. Nggak boleh kita menjual barang di atas dalam karung, di bawahnya jelek, di atasnya bagus. Nggak boleh. Pernah ibu beli jualan seperti itu? Pernah ketipu di pasar? Cowok ya? Cowok. Nabi pernah masukkan tangannya ke dalam karung. Allah alam waktu itu buah-buahan atau sayur-sayuran. Di atasnya bagus. Kemudian Nabi masukkan tangan, rupanya benyek busuk di bawah. Nabi langsung menegurnya dengan keras. Hati-hati. Hati-hati kalau beli lansek. Ya. Saya beli lansek, Bu. Beli lansek sekarang. Itu di luarnya besar-besar nampaknya. Sekali diambil, dalamnya kecil kan? Kecil-kecil. Hati-hati. Maka hati-hati yang berdagang. Jujur saja. Dan tak perlu sebutkan modal. Kita sering beli, modal nggak dapat. Nggak perlu sebut-sebut modalnya. Berapa nih Bu? 20.000 katanya. Boleh 15.000. Modal aja 17.000 katanya. Nah iya 17.000 enggak ya. Terakhir mereka payah Pak diimbau aja, ambillah. Tadi katanya 17.000 modalnya, 15.000 mau juga jualnya. Kamu berutuh-utuh namanya ya Pak Bu ya. Tak perlu sebutkan modal. Boleh kita mengambil untung sebanyak-banyaknya, ambillah sebanyak-banyaknya untung. Tidak ada dalam Islam larangan mengambil untung sebanyak-banyaknya. Karena ada saya mendengar ada ngambil untung berapa persen. Tidak ada. Dalam fikih jual beli, ambil untung jual beli. Kita beli cabai 10.000 sekilo, kita jual 2 juta, jual lah. Kalau ada yang beli, jual lah. Karena ada yang beli. Orang menjual 15.000 sekilo, dia 2 juta. Siapa mau beli? Ya? Jual lah semahal-mahalnya. Yang penting jangan berdusta, jangan berbohong. Ada nampang ngalih situ, Pak Ibu? Sadonyo. Tak usah sebut-sebut modal, karena nggak perlu juga sebutkan modal, karena khawatir nanti berdusta. Untungnya mau ambil berapa ratus persen, silahkan. Kalau ada yang mau beli, silahkan. Mana ada orang mau beli mahal-mahal kali? Jelas orang lain jual 15.000, dia jual 250.000. Siapa yang mau beli? Ya kan? Nah, yang penting jangan berdusta. Maka hati-hati. Banyak sekali perjualbelian, banyak sekali transaksi yang itu sangat terkait dengan riba. Termasuk juga bab kredit. Kredit enggak riba, tapi hati-hati dengan akad-akadnya. Ada akad-akadnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini perlu dikaji nanti dalam bab fikih muamalah. Nah, kalau dalam kitab Minhajul Muslim itu ada nama dalam babnya bab al-buyu, bab jual beli. Ada jual beli yang dibolehkan, ada jual beli yang dilarang oleh Nabi. Ya seperti itu. Maka semua itu ada ilmunya. Kemudian anak itu juga harus mempelajari iman kepada hari kebangkitan, surga dan neraka. Dari penjelasan ini jelaslah bahwa yang dimaksud dengan ilmu yang harus dicari adalah yang termasuk dalam fardu ain atau apa yang memang berkaitan dengan diri sendiri. Jadi ilmu yang dimaksud, ilmu muamalah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qudamah yang menjelaskan tentang hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim. Ilmu yang itu kaitannya dengan hubungan antara seorang hamba dengan Allah, yang itu berkaitan tentang 3 hal, tentang keyakinan dia kepada Allah, kemudian tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Ilmu itulah yang wajib untuk dipelajari dan dijelaskan lebih detail tadi, ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain yang kita sendiri wajib tahu. Karena ada ilmu nanti yang fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu ain adalah setiap kepala tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.
Setiap kepala kita wajib. Seperti sholat 5 waktu. Nah itu setiap kepala, setiap orang wajib. Nggak bisa diwakilkan sama anak. Labihan sholat ibu sampai rakaatnya bisa. Bu panjang. Nggak bisa bu, ya. Nggak bisa dititipkan kepada orang lain. Itu kewajiban masing-masing. Itu fardu ain. Kalau fardu kifayah, sebuah kewajiban yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, sudah selesai, sudah cukup dikerjakan, maka kewajiban kaum muslimin yang lain gugur. Seperti apa? Misal mengucapkan salam. Assalamualaikum itu hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Tapi wajibnya fardu kifayah. Dari sekian banyak yang hadir, 1 orang saja yang menjawab, yang lain gugur dosanya. Tapi kalau nggak ada yang menjawab, dosa semuanya, tanggung semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Udah cukup dijawab 1 orang. Yang lain nggak boleh jawab? Boleh, jawab boleh. Cuma kalau sudah dijawab oleh 1, gugur dosanya. Maka yang dimaksud, ilmu yang dimaksud untuk dipelajari adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, yang setiap kita wajib untuk mengetahuinya. Sedangkan yang termasuk fardu kifayah, ilmu yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup di dunia, seperti ilmu kedokteran, itu fardu kifayah. Nggak perlu semua kita jadi dokter, Pak ya. Ada yang dokter sih. Dokter mendadak saya di rumah. Nggak semua wajib ada dokter. Satu kampung minimal ada 1, 2 ada dokter. Nah, itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau nggak ada dokter sama sekali, berdosa juga kita semuanya. Harus ada dokter. Sebab ilmu ini sangat urgen, sangat penting. Ilmu kedokteran penting tidak Bu? Penting, ya kan? Bahkan setelah syariat Islam tentang akidah, kata para ulama, ilmu tentang kedokteran dan diperlukan untuk menjaga kesehatan badan. Walaupun sebenarnya syariat Rasulullah yang diajarkan itu sebenarnya sangat menyehatkan badan. Karena Nabi Muhammad itu termasuk manusia yang badannya sehat, yang tidak ada sakit-sakit berat. Dia sakit-sakit apa itu nggak ada itu, Bu. Dia sakitnya paling demam. Nah, demam itu sebagai bukti bahwa beliau juga manusia. Nah, itu demam. Tapi kalau mencret, sakit kepala setengah, stroke, Nabi Muhammad tidak ada. Maka sebenarnya sunnah-sunnah Nabi itu menyehatkan badan. Walaupun kita melakukan sunnah Nabi itu mengharap ridho Allah, bukan supaya badan sehat. Kata salah seorang dokter, kalau saja kaum muslimin itu menjaga 3 sunnah Nabi saja, maka saya berhenti jadi dokter, katanya. Kenapa? Karena nggak ada orang sakit. Dulu di zaman sahabat itu didatangkan dokter dari mana itu, dari luar Madinah datang. Lama dia di situ nggak dapat pasien, pulang dia lagi. Karena jarang orang sakit. Kalau menjaga sunnah Nabi, itu badan kita akan sehat. Kata salah seorang dokter, dia bilang kalau kaum muslimin menjaga 3 adab sunnah Nabi, ini saya berhenti jadi dokter. Kenapa? Karena mungkin jarang orang sakit, nggak ada orang sakit. Sunnah apa? Pertama, sunnah makan. Adab-adab tentang makan. Kata Nabi, dari perut ini isilah dibagi 3. Sepertiga minum, sepertiga makan, sepertiga udara. Jangan difulkan 90% makanan, tinggal 5% minuman, 5% menapas. Udah payah dia napas, udah penuh sampai sini, Bu. Nah, ini bahaya nih, ya. Inilah yang menyebab sakit. Adab makan, bagaimana cara makan, apa yang perlu dimakan.
Jangan gulai tunjang dari pagi siang sore ya. Gulai ke gulai terus. Nah, tak ada sayurnya, tak ada buah-buahan. Maka sunnah Nabi tentang makan itu saja kalau diperhatikan sungguh sangat hebat sekali. Padahal Nabi bukan seorang dokter. Apa kata dokter tadi? Sunnah makan. Kemudian sunnah tidur. Bagaimana sunnahnya tidur? Nabi mereng ke kanan. Ya. Sebelum tidur Nabi bersihkan tempat tidurnya, baca bismillah, baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana doa anak? Sebelum tidur Nabi berwudu, ya kan? Dan sunnah-sunnah lainnya dijaga. Kemudian yang ketiga, sunnah ke kamar mandi, sunnah ke WC. Itu dijaga. 3 sunnah itu dijaga. Adab-adab tentang ketiga itu Bapak Ibu baca dan pelajari, maka itu sangat dahsyat untuk kesehatan badan. Tapi kita mengikuti sunnah bukan untuk badan sehat, untuk mengikuti Rasulullah menggapai ridhonya Allah. Udah azan Mbak ya? Lanjutkan sedikit nih. Begitu pula ilmu hitung-menghitung, ilmu matematika. Kalau orang Minang jangan tanya oleh ilmu matematika. Alun sekolah atau piti. Orang Minang, ambo lulun sekolah atau mau piti 1.100, 500. Kawan ambo alun tahu lah. Ambo lah tahu. Nyendak orang Minang, belum sekolah udah diajari duit. Ini duit 5.000. Kok kepeng mah harus jelas. Yang mudah ditipu orang Minang Itu yang pertama kali ya, harus jelas. Kemudian di sini disebutkan lagi yang sangat dibutuhkan untuk menjaga harta warisan, ilmu hitung-menghitung. Itu adalah ilmu fardu kifayah. Minimal satu negeri itu ada satu orang yang ahli tentang warisan, tentang wasiat, tentang jual beli dan lain-lainnya. Jika penduduk suatu negeri tidak ada yang pelajari dan menguasai ilmu-ilmu semacam ini, maka mereka semua adalah orang yang berdosa. Tapi jika sudah ada 1-2 orang menguasainya, gugurlah kewajiban yang lain. Itulah contoh ilmu fardu kifayah, ilmu kedokteran, ilmu hitung-menghitung, ilmu pertanian. Ya kan Pak Bu? Ilmu pertanian itu fardu kifayah. Kalau tidak ada orang bertani, susah gitu. Apalagi tidak ada orang di dunia ini bertani, apa yang mau dimakan, ya kan? Jadi dari hasil tani itulah yang kita makan. Apa untungnya ada pertanian di sekitar kita? Lebih murah kita belanja, ya. Apalagi belanja di kebunnya langsung. Pas apa ibu tuh panen, Pak beli sawi 5.000 Pak, nah bawalah ya, lebih murah lagi. Coba 5.000 ya kan? Nah, itu untungnya. Maka ilmu-ilmu seperti itu adalah ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah kalau sudah dipelajari oleh yang lain, maka gugurlah dosa yang lain. Sementara ilmu yang dimaksud dalam hadis Nabi tadi yang wajib dipelajari adalah ilmu fardu ain, ilmu yang wajib untuk kita ketahui. Itulah ilmu yang wajib untuk dipelajari. Yang fardu kifayah kalau sudah dipelajari oleh 1-2 orang di negeri kita, maka gugurlah dosanya. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sudah masuk azan, mungkin sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada banyak yang salah. Itu semata-mata karena kekurangan ilmu dari kami, dan semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.